Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima yang akan membahas bahasan materi kelima, yaitu tentang bentuk lembaga keuangan mikro syariah. Yang akan dibahas oleh anggota kelompok yaitu ada Zidan Fatur Rahman, Lutfia Indika Rahma, Yang Trismawati, Tia Rahmawati, dan Grozni Basayeb. Oke, pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saudara Grozni Basayeb. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian BMT. BMT kependekan dari Baitul Mal wal Tamwil. Secara harfiah berarti rumah dana dan tamwil berarti usaha. Selanjutnya adalah prinsip BMT. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan masing-masing akan diuraikan sebagai berikut. A. Prinsip bagi hasil. Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep mudorobah, musyarakah, muzaroah, dan musakoh. B. Sistem balas jasa. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip bai al-murabahah, bai salam, bai al-istisna, dan bai bisman ajil. C. Sistem profit. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. D. Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian asing, pembagian keuntungan, kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan itu musyarakah dan mudorobah. E. Produk pembiayaan. Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan dan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan mudorobah, pembiayaan bai bisman aji, pembiayaan mudorobah, dan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya BMT. Di Indonesia pada tahun 90-an mulai ada prakarsa atau ide mengenai bank syariah yang diawali dengan lokakarya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 90 oleh MUI. Hasil lokakarya tersebut dilakukan dan dibahas dalam Munas keempat MUI pada tanggal 22 sampai 25 Agustus tahun 90 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Hasil Munas tersebut adalah membentuk tim perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November tahun 91, tim berhasil mendirikan BMI yang mulai beroperasi sejak September tahun 92. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian yang baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krismon pada tahun 97 sampai 98, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain, baik bentuk bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS maupun Windows syariah untuk bank umum. Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi prakteknya terlambat karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-undang, sehingga pada akhirnya dibentuklah BPRS
yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun pada realitasnya, sistem bank bisnis BPRS ini terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yaitu para pemilik modal, sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis. Dari persoalan di atas mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif, yaitu sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil atau mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Di samping itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis, tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut disebut BMT atau Baitul Mal wat Tamwil. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Zidan Fatur Rahman. Oke, yang selanjutnya produk dan mekanisme operasional BMT, yaitu pembiayaan. Pembiayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan, karena memang produk BMT sangat banyak sehingga memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan modal tersebut. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Atas transaksi ini, BMT mendapat sejumlah keuntungan. Yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip jasa. Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah ta'awuni atau tabarru'i, yakni akad yang tujuannya tolong-menolong dalam hal kebajikan. Yang selanjutnya adalah produk tabungan. Produk tabungan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, tabungan pendidikan. Tabungan pendidikan ini merupakan tabungan yang disetorkan kapan saja, namun pengambilannya sesuai perjanjian. Misalnya 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 4 tahun. Yang kedua, tabungan biasa. Tabungan biasa adalah tabungan yang kapan saja bisa diambil dan terdapat sistem bagi hasil. Yang ketiga, tabungan Idul Fitri. Tabungan Idul Fitri adalah tabungan yang diambil 1 tahun sekali dan diambilnya sebelum Idul Fitri. Yang selanjutnya, tabungan akikah. Tabungan akikah adalah tabungan yang diambilnya pada saat akan melakukan akikah. Yang kelima, tabungan haji. Tabungan haji adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah haji yang akan dilakukan oleh penyetor. Yang keenam, tabungan kurban. Tabungan kurban adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai ibadah kurban. Yang selanjutnya, peraturan hukum. Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran regulasi yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan. Bank-bank syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan mikro atau LKM dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian.
Sedangkan ditinjau dari segmen usahanya, BMT juga termasuk UKM, karenanya juga mengikuti peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Hingga saat ini, status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/M.KUKM/10 Romawi _2004. Yang selanjutnya, prospek dan pengembangan. Yang pertama, BMT harus mempromosikan lembaganya kepada pengusaha menengah kecil khususnya di sekitar wilayah BMT tersebut. Yang kedua, membuat promosi dalam bentuk brosur. Yang ketiga, mengenalkan BMT ke lembaga pendidikan. Perkembangan permasalahan ekonomi di masyarakat membutuhkan kecerdasan dari BMT dalam merumuskan strategi untuk mempertahankan eksistensinya. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai, kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. Yang kedua, perlunya inovasi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas layanan BMT, diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Lutfia Indika Rahma. Definisi KJKS. KJKS merupakan singkatan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini merupakan koperasi usaha yang bergerak pada bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah. KJKS ini merupakan kegiatan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Tujuan dari KJKS ini adalah untuk para pengusaha dari menengah ke bawah. Koperasi ini merupakan payung hukum BMT, yaitu Baitul Mal wa Tamwil, yang dimana semua BMT yang ada di Indonesia termasuk ke dalam golongan koperasi jasa keuangan syariah. Prinsip koperasi jasa keuangan syariah terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, prinsip syariah Islam pada koperasi, terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, keanggotaan harus bersifat sukarela dan terbuka, tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, keputusan ditetapkan harus secara bermusyawarah. Yang ketiga, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing para anggota. Yang kelima, pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam koperasi syariah terdiri dalam beberapa bagian. Yang pertama, kekayaan merupakan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia diberikan kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang keempat, menjunjung tinggi keadilan dan menolak setiap bentuk riba dan sumber dana ekonomi para segelintir orang atau hanya sekelompok saja. Sejarah koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia. Koperasi syariah di Indonesia sudah muncul pada saat awal didirikannya SDI, yaitu Serikat Dagang Islam, yang tepatnya didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Setelah Serikat Dagang Islam mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik, maka pada saat itu koperasi syariah sudah tidak terdengar lagi di Indonesia.
Pada tahun 1990, koperasi syariah di Indonesia mulai muncul lagi. Koperasi syariah mulai berkembang ketika banyak orang yang menyikapi akan maraknya pertumbuhan BMT, yaitu Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Koperasi syariah ini dilandasi oleh ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah ini ditetapkan pada tanggal 10 September 2004. Keputusan Menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau UJKS, Unit Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah ini akan membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Produk dan mekanisme operasional jasa keuangan syariah. Bagi pemilik dana yang menanamkan uangnya di KJKS bukan dengan motif untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Bagi dana anggota tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti untuk modal usaha dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Produk syariah dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama ada produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana ini terbagi ke dalam beberapa bagian juga. Yang pertama ada prinsip waliah, yaitu titipan. Implikasi hukumnya sama dengan qard, di mana anggota bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan KJKS bertindak sebagai peminjam. Yang kedua ada prinsip mudorobah, terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama mudorobah muhaqaqoh, yang dimana berupa simpanan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu simpanan mudorobah dan deposito mudorobah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi KJKS dalam menggunakan dana yang dihimpun. Yang kedua, mudorobah one balance sheet. Mudorobah ini memiliki simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menerapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh KJKS. Yang ketiga, mudorobah muqayyadah off balance sheet, yang dimana penyaluran dana mudorobah ini langsung kepada pelaksana usahanya, di mana KJKS ini bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dengan pelaksana usaha. Yang kedua, produk penyaluran dana. Produk penyaluran dana ini terbagi ke dalam beberapa bagian juga. Yang pertama ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli. Yang kedua, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa menyewa. Yang ketiga, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan untuk mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Yang ketiga, produk jasa terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu ahli piutang atau al-hiwalah. Transaksi pengalihan utang piutang ini dalam praktik perbankan fasilitas hiwalah lazimnya digunakan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Yang kedua, rohen, yaitu gadai, untuk memberikan jaminan pembayaran kepada LKS dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, milik anggota itu. Yang kedua, jelas ukurannya dan sifatnya. Yang ketiga, dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh LKS. Yang ketiga, al-qirad. Al-qirad yaitu pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan jangka yang pendek. Produk ini digunakan untuk membantu para pengusaha kecil dan keperluan sosial. Dana tersebut diperoleh dari dana zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat yaitu wakalah. Anggota memberi kuasa kepada KJKS
untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu seperti transfer dan lain-lain. Yang kelima, kafalah. KJKS ini dapat mensyaratkan anggota untuk menetapkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rohan. KJKS dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah, dan KJKS dapat mengganti biaya atas jasa yang diberikan. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Yayang Trismawati. Bismillah, yaitu selanjutnya pembahasan tentang perkembangan peraturan hukum koperasi syariah di Indonesia. Pada pembahasan kali ini, koperasi syariah dari masa ke masa akan dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama yaitu pra-kelahiran UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian landasan hukum koperasi syariah. Pada masa periode ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 tentang perkembangan gerakan koperasi. Peraturan pemerintah ini masih mengacu pada norma peraturan perundang-undang di atasnya, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi. Peraturan pemerintah ini menyodorkan konsep pengaturan lebih lanjut mengenai tujuan koperasi atau dorongan bimbingan, perlindungan, serta pengawasan gerakan koperasi yang telah terjamin secara serentak, tepat guna berencana dan terpimpin peralihan sistem demokrasi menjadi demokrasi terpimpin. Menyebabkan koperasi juga menyesuaikan dengan menjabarkan peranan koperasi untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, serta membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong royong. Yang selanjutnya, masa berlaku UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian dasar hukum yang digunakan oleh koperasi syariah. Pada ini mengacu pada berbagai aturan perundangan yang beragam, peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait mengatur tentang landasan hukum koperasi syariah saat ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Peraturan Menteri dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia tentang penunjukan teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro atau P3KUM, Pola Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Nomor 19 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan minjam. Yang selanjutnya yaitu periode pasca UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Masa ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Namun, Undang-Undang pengkoperasian yang baru ini ternyata tidak jelas dan tegas memuat tentang norma hukum koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 dan 4 adalah satu-satunya pasal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi keberadaan koperasi syariah. Pasal 87 ayat 3 berbunyi, koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. Dan ayat 4 berbunyi, ketentuan mengenai koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksudkan pada ayat 3
diatur dengan peraturan pemerintah. Bunyi pasal 87 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terutama tentang pengoperasian tersebut justru semakin mempertegas bahwa kelembagaan koperasi syariah di satu sisi diakui sebagai bagian dari kerangka sistem koperasi nasional. Namun di sisi lain adanya keengganan dari pembuat undang-undang untuk secara tegas mengatur tentang kelembagaan ini. Oleh karena itu, meskipun sudah ada undang-undang pengoperasian yang baru, tetap saja regulasi koperasi syariah mengacu pada aturan yang beragam. Bahkan regulasi yang dibuat hanya pada tataran peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Yang selanjutnya tentang prospek dan pengembangan KJKS. Ada beberapa strategi pengembangan KJKS di antaranya. Yang pertama, meningkatkan SDM. Dalam upaya meningkatkan SDM, kinerja anggota, pengurus atau pengelola dan karyawan, maka koperasi melakukan beberapa program, di antaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi atau auditing. Program tersebut untuk bertujuan meningkatkan kinerja SDM KJKS agar memiliki nilai lebih dalam potensi keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu keuangan dan modal. Agar KJKS lebih berkembang, maka koperasi melakukan kerjasama dengan instansi lain atau bank milik BUMN dan BUMD. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang permodalan koperasi dan UKM serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir. Yang ketiga yaitu regulasi. Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka koperasi selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat dengan cara melakukan pelatihan program aplikasi jasa koperasi kepada karyawan. Hal pemasaran koperasi juga harus mengikuti kemajuan teknologi dengan cara membuat web atau yang lainnya. Yang keempat yaitu manajemen. Untuk mengembangkan manajemen KJKS, maka pemerintah melakukan pemantauan, melakukan evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan atau kinerja pembina KJKS dengan harapan koperasi akan memperbaiki kinerja terus-menerus. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Tia Rahmawati. Koperasi berasal dari kata corporation dalam bahasa Inggris, yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup. Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi dapat menjadi lembaga sosial dan ekonomi santri serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Koperasi pondok pesantren atau Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini, Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok, namun juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Prinsip-prinsip koperasi pondok pesantren. 1. Kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak. 2. Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama sesuai dengan ketentuan syariah. 3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. 4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi atau sistem bunga yang merugikan pihak tertentu dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Dan disarankan dalam kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.
produk dan mekanisme koperasi pondok pesantren As-Salam. Secara umum, ada dua jenis bidang usaha, yaitu bidang produksi dan bidang jasa, yang dikelola oleh Pesantren As-Salam. Dan berikut ini adalah profit unit usahanya. 1. Ada usaha toko. Unit usaha toko ini berada di dalam pondok pesantren yang mudah dijangkau oleh warga yang berada di pondok. Setiap pondok, perempuan dan laki-laki, masing-masing memiliki toko sendiri. Terus ada juga usaha minimarket. Minimarket ini berada di dalam luar pondok pesantren, supaya masyarakat bisa merasakan adanya Pesantren As-Salam ini. Tidak hanya dua usaha ini, ada banyak usaha lainnya seperti peternakan, fotokopi, dan usaha lain-lainnya. Landasan hukum Islam tentang koperasi. Menurut Idri, Rasulullah dan para sahabatnya telah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, baik dengan sesama umat Islam maupun dengan orang-orang non-Muslim. Kerjasama Rasulullah ini sesuai dengan faktor yang mendasari gagasan koperasi, yaitu kerjasama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Bahwa melakukan kerjasama, partner yang satu tidak boleh mengkhianati partner yang lain. Kejujuran, kepercayaan, dan amanah harus dipegang teguh agar tidak saling merugikan atau mendatangkan mudarat satu sama lain. Menurut suatu hadis kursi, Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bekerja sama selama keduanya tidak saling mengkhianati, sebagaimana dinyatakan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bekerja sama selama salah satu seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Maka apabila berkhianat salah seorang di antara keduanya, saya keluar dari keduanya. Prospek pengembangan koperasi pondok pesantren. Menurut Munir, dalam upaya mengembangkan koperasi syariah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. 1. Meningkatkan SDM. Dalam upaya meningkatkan SDM, kinerja para anggota, pengurus, pengelola, pengawas, dan karyawan koperasi syariah, maka koperasi melakukan beberapa program, di antaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi, dan pelatihan. 2. Keuangan dan modal. Untuk menjadikan koperasi syariah agar lebih berkembang, terutama dalam hal modal dan finansin, koperasi melakukan kerjasama dengan instansi lain yang ada di wilayah sekitar sebagai fasilitator dengan adanya draft kerjasama. 3. Regulasi. Dalam upaya mengembangkan koperasi syariah, maka koperasi syariah harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peraturan hukum koperasi syariah. 4. Manajemen. Dalam mengembangkan manajemen koperasi syariah, maka pemerintah melakukan pemantauan, evaluasi, dan monitoring dalam hal keuangan. Laporan tahunan, kinerja pembinaan koperasi syariah, dan kegiatan koperasi syariah.